Budaya merupakan identitas kolektif dari suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Hal ini mempengaruhi cara pandang, perilaku, dan interaksi sosial orang-orang dalam kelompok tersebut. Budaya menggambarkan bagaimana manusia memahami lingkungan mereka, memberikan makna pada pengalaman hidup, serta mengatur hubungan antar manusia satu sama lain. Bisa dinilai dari sudut pandang seni, salah satunya yaitu seni tari. Di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang, terdapat sebuah sanggar tari yang dikenal dengan nama Sanggar Greget. Sanggar ini didirikan pada tahun 1972 yang waktu itu bernama Kusuma Budaya. Sanggar ini menampilkan berbagai jenis tarian seperti tari lurik, tari topeng, tari merak, dan masih banyak lagi. Kegiatan yang menjadi daya tarik sanggar yaitu dalam pelatihan dan seni pertunjukan kepada wisatawan, dan diantaranya seni tari, teater, ataupun ketoprak. Maka tidak heran jika sanggar ini diminati oleh banyak masyarakat. Salah satu penari sekaligus pelatih yang bernama Hasya Alfinki sudah menggeluti seni tari ini sejak lama. Setiap budaya pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Budaya dapat terlihat berbeda dalam signifikan antara daerah, ras, dan suku bangsa. Perbedaan ini bisa dinilai dari sudut pandang seni. Mulanya, Mama tentunya itu menyarankan untuk aku ikut les tari gitu. Pada awalnya sih aku menolak karena aku merasa aku tidak cocok di bagian itu, tapi karena nurut sama Mama, jadi akhirnya ikut les nari di Sanggar Greget, tepatnya pada tahun 2014 itu saat libur semester libur semester SD ke SMP. Nah itu didaftarin Mama les nari dan kebetulan bertahan sampai saat ini. Sebagai seorang mahasiswi semester 6, tentu memiliki kesibukan di bangku perkuliahannya. Hal ini membuat Hasya perlu pintar-pintar dalam mengatur jadwalnya yang ada di perkuliahan dengan yang ada di sanggar. Menjadi seorang penari tentu tidak terlepas dari adanya peran figur yang memotivasi dan menginspirasinya hingga saat ini. Figur yang menginspirasi aku hingga saat ini adalah eyangku sendiri atau biasa aku panggil ibu. Ibu merupakan guru tari dari aku TK sampai aku sekarang. Ibu masih menari dan itu menjadi inspirasiku untuk terus menari hingga kini. Seperti yang kita tahu, sekarang ini eranya sudah modern. Tantangan terbesar adalah bagaimana cara kita menyajikan suatu tarian sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan pasar yang ada di masyarakat. Itu merupakan tantangan terbesar saya sebagai seorang penari. Jadi seorang siswa di Sanggar Greget nih dari tahun 2014 hingga pada tahun 2018 aku diangkat sebagai seorang asisten pelatih dengan perintah atau dengan petunjuk dari Mbak Sanggita Anjali. Jadi mulai dari itu aku diangkat menjadi seorang asisten pelatih hingga pada tahun 2022 tepatnya bulan November aku sudah wisuda dari kelompok dewasa dan kemudian menjadi full menjadi pelatih gitu.
Oke, tentunya sebagai seorang pelatih di Sanggar Greget sangat banyak sekali manfaatnya. Pertama, aku bisa mengerti bagaimana caranya untuk mengajar anak atau siswa dengan baik. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan siswa, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang tua siswa. Selain dengan siswa, aku juga bisa belajar untuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang luar. Sebagai seorang pelatih, tidak hanya mengajar di Sanggar, tapi aku juga mengajar di berbagai daerah, seperti saat workshop atau saat pelatihan-pelatihan. Aku merasa mengalami kesulitan pada saat untuk menyampaikan materi kepada anak terutama. Bagaimana cara kita menyampaikan materi itu dengan baik dan agar mudah diterima oleh siswa atau anak, sehingga siswa itu paham dengan materi yang kita sampaikan. Untuk gimana cara membagi waktunya adalah setiap Sabtu Minggu itu adalah ada jadwal latihan untuk mengajar dan juga latihan pribadi aku sebagai seorang penari. Untuk membagi waktunya adalah dengan menyesuaikan prioritas. Apa sih yang harus diprioritasin dulu? Itu apakah aku harus mengerjakan tugas kuliah atau aku harus mengerjakan tugas sanggar? Dan waktunya pun harus seimbang antara sanggar dan juga kuliah. Sebuah budaya dapat dipandang dengan berbagai macam sudut pandang lainnya. Tentunya, sudut pandang antara orang awam dengan seorang yang telah lama menggeluti dunia tari akan berbeda. Budaya itu merupakan bagian dari masyarakat, dan budaya ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Jadi, bagaimanapun kita hidup, itu bisa disebut sebagai budaya. Khususnya tari, itu sudah menjadi kebiasaan. Yang namanya kebiasaan sudah menjadi seperti keseharian sehari-hari aja, dan itu aneh rasanya. Kalau tidak menari itu aneh banget rasanya, dan itu yang membuat aku tetap melestarikan tarian. Selain agar tarian itu lestari, aku jadi tidak lupa akan tarian-tarian yang sudah pernah aku pelajari sebelumnya. Gitu. Mengenai generasi muda yang enggan melestarikan budaya itu sangat disayangkan sekali ya. Terutama generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa, di mana budaya ini itu harus diteruskan agar apa? Agar kedepannya anak cucu kita itu tetap mengerti budaya-budaya apa yang sudah ada di zaman kita dan akan diteruskan dan dilestarikan di kemudian hari. Untuk harapannya kepada generasi muda yang enggan melestarikan budaya, segeralah sadar, segeralah bangun. Budaya ini tuh milik kalian, bukan milik bangsa lain. Sementara kalau bukan kalian yang melestarikan, siapa lagi? Nantinya budaya ini akan tergerus jika kalian tidak melestarikan budaya itu.